Hai, aku Mila, dan ini sahabatku Tasya. Tasya punya cerita untuk kita. Pada saat liburan sekolah, Tasya yang saat itu berusia 14 tahun hendak pergi bersama kakaknya dengan menaiki transportasi umum, yaitu kereta api. Tasya dan kakaknya duduk di bangku berjumlah 3 orang dengan seorang pria yang tidak ia kenal. Perjalanan saat itu menempuh waktu 3 jam, sehingga membuat kakaknya pun tertidur. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pria tidak dikenal itu meletakkan tangannya di lutut Tasya. Tasya mulai melirik ke arah pria yang terlihat sedang tertidur itu. Dan Tasya pun berpikir, mungkin saja pria itu tak sengaja. Tetapi kemudian tangan itu mulai bergerak ke paha Tasya. Tasya mulai merasa tidak nyaman, gelisah, kebingungan, dan ketakutan. Tasya hanya menunduk, tidak berani bicara pada pelaku maupun mengadu pada kakaknya. Dan seketika sekeliling Tasya menjadi gelap, seakan ia tenggelam dalam lautan yang menghalangi teriakannya untuk keluar. Perasaan jijik, takut, marah, serta bingung menyumpal mulutnya dari mengucapkan kalimat pertolongan. Setelah itu Tasya menjadi pendiam. Ia bercerita padaku bahwa ia merasa kotor dan merasa tak berharga lagi. Seakan ia telah kehilangan dirinya di kala itu. Oke, itu cerita Tasya. Tapi siapa sangka hal itu terjadi juga padaku. Ayo lawan, pasti bisa. Dan seketika aku berteriak ke arah temanku. Tolong, dia menyentuh pahaku. Temanku kaget dan menengok. Lalu ia menjauhkanku dari pelaku itu. Pelaku itu terlihat cemas dan bergegas untuk pergi. Lalu orang-orang di sekitar berdiri dan menghampiri, kemudian menghentikan si pelaku. Jujur, aku masih merasa takut. Tapi aku lega karena aku dapat menghentikan pelaku dan orang-orang di sekitar menolongku. Dari cerita ini, hanya kalianlah yang dapat menentukan apakah ingin membiarkan pelaku untuk terus melakukan tindakannya atau melawannya.